di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu pernah terjadi. Makanya kan ada istilah ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali', berbeda awal mula muncul bulan, berbeda awal terbitnya matahari, maka bisa di situ tuh berbeda awal waktu penetapan Ramadan atau berhari raya. Namanya ikhtilaful matali'. Nabi di Madinah pernah berbeda Nabi dengan orang yang ada di Syam, Syria. Pernah berbeda dengan orang yang ada di Irak. Pernah berbeda dengan orang yang ada di Mesir. Dan bahkan di zaman mufti Mesir, siapa mufti Mesir sebelum Sayyid Tantawi, itu pernah berbeda antara Mesir dengan Makkah. Bahkan antara Alexandria dengan Kairo pernah berbeda. Padahal kan masih satu Mesir itu, satu negara Mesir. Tapi pernah berbeda Alexandria dengan Kairo. Ketika itu mufti langsung mengeluarkan fatwa ketika itu. Ya karena memang ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali' berbeda awal mula terbitnya matahari, maka berbeda pula lah bisa jadi berbeda daripada awal Ramadan. Bisa jadi sama, bisa jadi beda, tergantung kepada ru'yatul hilal tadi. Nah, bagaimana dengan kita berhari raya Idul Adha? Di Makkah orang sudah wukuf di Arafah. Apakah syarat daripada kita melaksanakan Idul Adha itu mesti orang wukuf di Arafah terlebih dahulu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang ada antara ru'yah dan hisab. La taqaddamu ramadana bisawmi yawmin aw yawmaini illa rajulan kana yasumu sawman falyasum. Ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ada sebuah pemahaman yang menjelaskan kita mesti harus berpuasa 1 hari atau 2 hari menjelang puasa Ramadan. Dulu ada, dan ini masih diamalkan oleh Syiah Rawafidah. Syiah ni banyak macamnya, Pak. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Ithna Ashar, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Rawafidah. Di Indonesia itu yang berkembang itu Syiah Zaidiyah namanya. Syiah Zaidiyah ni dalam praktek salat hampir sama dengan kita. Tidak ada perbedaannya. Kalau Syiah yang lain, kalau mereka salat, mereka mesti bawa batu Muqaddis itu, batu Karbala itu, mereka sujud ke sana. Tapi kalau Syiah Zaidiyah ni tak ada perbedaan dengan kita kalau menengok kepada cara salatnya, tapi perbedaannya kepada dengan kita ahli sunnah wal jamaah itu dari deretan sahabat yang mulia. Jadi kalau kita kan urutan sahabat itu jelas, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau mereka enggak, mereka di yang pertama itu langsung Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Nah itu bedanya. Itu ramai di Indonesia Syiah Zaidiyah itu. Ya bagaimanapun tetap namanya Syiah ya Syiah. Ya, mereka keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang kita tak nyangka Pak, ceramah kita menyerang Syiah seperti ini. Kadang jemaah kita ni diam-diam ada yang pengikut Syiah. Entok-entok aja nyata, kau didatangi saya ke mobil itu. Saya tak senang dengan ceramah Ustaz tadi katanya. Kenapa kata saya? Ya saya selama ini saya fanatik dengan Zaidiyah. Oh anda Syiahnya? Ya. Jadi anda tersinggung tadi? Iya katanya. Makanya kini kan entok-entok aja loh. Entah Syiah Rawafidah entah ada lagi ni entah macam mana. Yang elok-elok ajalah kita ambil. Mana yang diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin, itu aja kita pakai. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya seperti amaliyah yang tadi itu kan amaliyah umum. Habis salat, dalam salat ada qunut. Umum mayoritas. Qunut mazhab Syafi'i sunnah. 3 mazhab mengatakan qunut subuh sunnah. Syafi'i, Hambali, Maliki. Sunnah hukumnya. Dan mayoritas orang Indonesia mazhabnya Syafi'i. Wabil khusus orang Melayu mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i memang qunut subuh. Kalau tak qunut subuh berarti bukan orang mazhab Syafi'i dia. Berarti tak cocok dia di Melayu. Melayu mazhabnya Syafi'i. Qunut subuh. Bahkan saking tegasnya mazhab Syafi'i mengatakan orang yang tak qunut subuh tu mesti dia sujud sahwi.
oh kunut subuh tu bid'ah. Loh, kok bid'ah? Jelas di hadisnya. Oh, mazhab Syafi'i tak faham hadis Nabi. Imam Syafi'i tak faham hadis Nabi. Syafi'i nan mana nan tak faham hadis Nabi? Syafi'i nan menggalai lado sarati 50 sekilo ke petang tu, dia nak tentunya hadis Nabi. Tapi kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, jangankan beliau, murid beliau saja namanya Imam Ahmad ibn al-Hambal. Hafal hadis berapa? Imam Ahmad bin Hambal itu hafal hadis 1.000.000 hadis. Mi'at alfa hadis. 1.000.000 hadis itu murid Imam Syafi'i. Maka beliaulah ulama yang paling banyak menghafal hadis, sampai hari ini belum ada tandingannya. 1.000.000 hadis Imam Ahmad bin Hambal itu murid. Kira-kira guru seperti apa? Nah, ini ada orang katakan saya kunut subuh tu enggak. Apa tu? Bid'ah itu tak ada di hadis Nabi. Ya, mazhab Syafi'i sunnah kunut subuh. Iya, Syafi'i itu nak mengerti hadis. Syafi'i nan mano, bro? Tanya elok-elok kayaknya Syafi'i nan mano. Kalau Pak PI tukang urut, iyo nak tentu dia. Syafi'i je namanya. Tapi kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, penggagas ilmu usul fikih pertama kali di dunia adalah Imam Syafi'i. Penggagas ilmu usul fikih, itulah kitab beliau yang bernama Ar-Risalah. Nah, kita tadi alhamdulillah dengan kunutnya. Hadis tentang kunut tu 21 riwayat hadis tentang kunut. 21 tu ada 3 hadis yang sahih. Selebihnya memang hadisnya dhaif. Tapi 3 sahih itu menguatkan. Di antara hadis yang sahih itu adalah riwayatnya Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi melaksanakan kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Tak pernah Nabi meninggalkan kunut subuh. Siapa mengatakan? Anas bin Malik. Dari mana Anas bin Malik ni tahu? Anas bin Malik ni selama Nabi di Madinah 10 tahun sampai Nabi meninggal dunia, Anas bin Malik selalu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah Anas bin Malik meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik tahu. Maka berani bila mengatakan yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Maka hadis itu dihukum oleh ulama dalam mazhab Syafi'i hadis sahih. Itu yang dipakai hujah dalam mazhab Syafi'i. Alhamdulillah kita berkunut. Saya kira tadi Al-Husna tidak berkunut. Alhamdulillah berkunut. Bukan sekadar berkunut saja, zikir jahar. Alhamdulillah amalan sunnah yang sebenarnya dihidupkan di Al-Husna. Kan orang kan banyak mengakuinya aja pelaku sunnah. Tapi yang sunnah orang lain macam mana? Zikir setelah selesai salat, doa bersama. Hadis dalam Sahih Bukhari, cek hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Disebutkan kami melakukan zikir jahar setelah selesai salat fardu di zaman Nabi. Hadis dalam Sahih Bukhari itu. Di zaman Rasulullah, zaman Nabi sudah ada zikir jahar. Sudah ada melakukan zikir jahar. Bahkan dalam hayatus sahabat dikatakan saking semangatnya zikir jaharnya para sahabat itu seperti pohon kayu yang ditiup oleh angin. Nampak pohon kayu kalau ditiup angin, bergeser ke siku, bergeser ke siku. Gitu sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Para sahabat dulu di Madinah seperti itu. Bahkan dalam riwayat hadis, orang-orang kafir yang berdekatan dengan Madinah, Yahudi yang berdekatan dengan Madinah, khawatir anggapan mereka, ini ada perang lagi ini setelah ini perang lagi. Padahal bukan perang, tapi begitulah semangatnya, berwibawanya kaum muslimin ketika berada di Masjid Nabawi. Nah begitu, bukan diam-diam antok-antokan yang ini yang aja. Aku mengelucui, tinggal aja imam leh. Mana wibawa Islam? Ghirahnya Islam tu mana? Syiarnya Islam tu mana? Mana wibawa Islam? Nah. Islam punya wibawa, haibah tu penting. Haibah, wibawa tu penting. Jadi ketika setelah serentak zikir jaharnya, setelah serentak dengan doa bersamanya, keluar bersama-sama, itu haibah, itu wibawa. Bahkan di dalam hadis juga disebutkan, dalam hadis sahih juga disebutkan, para sahabat keluar dari masjid itu sambil kami bertakbir dan kami bertasbih dalam keadaan jahar bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluar masjid. Apa nak gemetar orang-orang Yahudi Madinah? Maka belum apa-apa, belum lagi ada perintah perang, mereka sudah datang bersama-sama ke Madinah untuk menyatakan mereka masuk Islam. Begitu haibah, begitu wibawa dalam Islam. Alhamdulillah. Maka oleh kerana itu, ya amalan yang sudah diberikan oleh para salafus saleh,
amalan yang sudah ditinggalkan oleh para salafun saleh daripada orang-orang sebelum kita, maka itu kita lanjutkan dan kita amalkan. Kita balik ke hadis, apa kata baginda Nabi? Jadi ada orang Syiah dahulu menganjurkan puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, itu daripada orang-orang Rawafidah. Maka hadis ini sebagai penolak dalil, penolak amalan mereka. Maka kata Nabi apa? La taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini. Jangan kalian dahulukan Ramadan dengan puasa 1 hari atau 2 hari. Jangan khususkan. Jadi umpamanya Ramadan hari Selasa, oh kita khususkan puasa terlebih dahulu hari Ahad dan hari Isnin. Tak boleh kata Nabi. Itu amalannya orang-orang Syiah Rawafid. Tapi puasalah dengan Ramadan itu disebabkan karena hilal, karena ru'yah. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Karena ada ru'yatul hilal, ada memang ru'yah. Ru'yah itu kita hari ini tidak ada ilmu untuk melihat ru'yah. Jadi bagaimana? Kita taklid kepada pemerintah. Pemerintah yang memiliki alat yang serba canggih, pemerintah yang memiliki ulama yang banyak, pemerintah memiliki fasilitas yang bagus, maka kita seluruhnya taklid kepada pemerintah untuk menentukan awal Ramadan. Pemerintah pakai apa? Birru'yatul hilal, dengan memakai sistem ru'yah. Ru'yah itulah hadisnya sahih yang menjelaskan tentang penetapan awal Ramadan. Nah, maka tak boleh kita puasa pula 1 hari sebelumnya, puasa 2 hari sebelumnya, tak boleh. Kecuali memang bagi orang yang memiliki puasa, maka puasalah. Apa maksudnya? Orang yang bernazar, orang yang punya puasa wajib, orang yang bernazar, atau orang yang mengqadha puasa yang belum selesai, atau dan lain sebagainya, maka bolehlah dia berpuasa sebelum Ramadan masuk. Tapi kalau tidak ada memiliki puasa yang wajib sebelum Ramadan masuk, Nabi tidak anjurkan kita untuk melaksanakan puasa. Maka oleh karena itu termasuk dengan hari yang syak, atau disebut dengan hari yang ragu. Kalau ragu tadi itu memang tak dianjurkan kita untuk melaksanakan puasa. Jadi bagaimana cara menetapkan Ramadan? Di bawahnya Nabi katakan, idza ra'aitumuhu fasumuh wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Hadis dari Abdullah bin Umar. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi, idza ra'aitumuhu fasumuh. Apabila kamu melihatnya bulan, maka berpuasalah. Kita kan tak bisa melihat bulan, Pak. Sekadar menengok aja bisa. Habis maghrib, matahari terbenam di waktu maghrib, nampak naik bulan. Naik, nampak kita. Sekedar nampak saja. Cuman bisakah kita menengok, oh itu sudah berapa derjatkah? Oh itu apakah sudah masuk Ramadan apa belum? Tak bisa kita. Kita tak ada ilmu tentang melihat bulan. Awak yang tahunya bulan tua, bulan muda, itu aja yang tentu di kita. Kalaulah bulan hilal itu, tak faham kita. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Nah, hadis Nabi sahih Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Dan apabila bulan tadi tertutup, 'alaikum faqdurulah. Faqdurulah itu maksudnya apa? Sempurnakanlah Sya'ban. Dan ini yang metode yang kita pakai kemarin. Kita menyempurnakan Sya'ban 30 hari kemarin, pemerintah. Faqdurulah. Kenapa? Karena memang Ghumma ini memang tertutup. Dalam 9 riwayat hadis tentang tertutup. Fa in ghaba, fa in ghubiya, fa in dhalla, fa in dhalam. Jika tertutup, bulan tak nampak. Dengan teropong tak nampak, dengan alat tak nampak, bagaimanapun tak nampak, maka solusinya adalah faqdurulah, ai bitakmil 30 Sya'ban, dengan menyempurnakan 30 hari Sya'ban. Itu dia. Itu cara yang paling kuat untuk kehati-hatian kita untuk cari selamat. Agar selamat kita sempurnakan saja Sya'ban 30. Selesai. Nah, kita ini metode yang kita pakai kemarin. Sempurnakan Sya'ban. Nah, bagaimana dengan memakai hisab? Ini menurut Al-Imam Daqiqin Aid. 800 tahun yang lalu beliau sudah menerawang tentang bagaimana bagaimana metode dengan hisab. Hari ini kawan-kawan kita salah satu daripada organisasi memakai hisab. Bagaimana? Walladzi aqulu bih. Dan yang memakai hisab, aku katakan, kata beliau, innal hisaba la yadhudu ay ya'tamida alaihi fi shaum.
bahawa sistem hisab itu tidak boleh untuk kita pakai pada masalah puasa. Ini menurut Imam Daqiqil Aid ini. Kenapa? Limufaraqatil qamri lisyams, karena berbeda sekali antara bulan dengan matahari. Hisab itu hitungannya dia bagus untuk hitungan pakai syamsiah, matahari. Sedangkan kalau untuk qamariyah, bulan, ru'yatul hilal yang paling pasti. Nah gitu. Ini menurut beliau nih. Beliau nih. Bahkan Imam An-Najib Asy-Syafi'i beliau juga mengatakan bahawa kalau ada yang menghitung Ramadan dengan pakai hisab, dengan cara pakai hisab atau dengan menghitung dengan dengan ahli perbintangan begitu, maka yang wajib berpuasa adalah orang yang menghisab, tidak orang yang lainnya. Maksudnya orang yang tukang hisab itu aja yang wajib puasa, yang lain tak wajib puasa. Jadi yang lain itu bagaimana? Bi ru'yatul hilal, dengan memakai sistem ru'yatul hilal. Maka ru'yatul hilal itu ya, itu cara yang paling kuat dipakai oleh seluruh para ulama. Dan mungkin hampir dunia ini para mufti itu memakai ru'yatul hilal pertama kali. Jadi ru'yatul hilal, jadi memang memastikan bulan itu ada atau tidak. Maka ada istilahnya wujudul hilal, ada namanya satu lagi imkanur ru'yah. Ulama ahlu sunnah wal jamaah bukan sekadar wujudul hilal, ada hilalnya, tapi hilal ini sudah imkanur ru'yah apa belum? Imkanur ru'yah ini sudah dapat ditengok apa belum? Kadang hilal sudah muncul tapi tidak bisa dilihat, juga tidak berlaku hukum baru. Maka ada istilah imkanur ru'yah. Contoh umpamanya bulan, kalau menengok menghitung sudah muncul tapi tidak nampak, imkanur ru'yah itu tak ada. Mungkin karena tertutup asap, apalagi kita sekarang dah mulai banyak pula kebakaran, dan tak nampak karena memang cuaca tak baik, hujan lebat dan lain sebagainya. Maka solusinya bagaimana? Maka solusinya dengan cara sempurnakan Sya'ban dengan 30 Sya'ban. Maka imkanur ru'yah itu penting. Imkanur ru'yah itu penting, tak bisa dialihkan kepada yang lain. Maka kata beliau di sini disebutkan bahawa ada ta'liqul hukm bil hisab, bahawa tidaklah bisa menjadikan hisab itu sebagai pedoman hukum untuk berpuasa. Maka pakailah sistem ru'yah sebagaimana Nabi katakan, idza ra'aitumuhu fasumuh wa idza ra'aitumuhu faftiruh fa in humma 'alaikum faqdurulah. Faqdurulah itu bukan berarti di sana hisab, tapi faqdurulah ulama mengatakan al-ikmalu iddatas salasin, sempurnakan dengan jumlah bilangan Sya'ban dengan 30 Sya'ban. Dia ada pakai ru'yah, ada pakai hisab, ada pakai takmil, itu dia menyempurnakan. Ada pakai namanya udud khumusiyah takwim. Udud khumusiyah ni, orang tua-tua kita dulu kadang banyak juga pakai udud khumusiyah ini. Hitungan 5 ni. Jadi kemarin itu umpamanya kita puasa hari Kamis umpamanya, atau hari inilah kita puasa hari Selasa, hitung 5. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Ahad insyaAllah tahun depan berpuasa. Nah begitulah kira-kira cara pakai metode udud khumusiyah, namanya bilangan hitungan 5. Tapi keseluruhan metode tadi itu hadisnya lemah, dan bahkan ada yang maudhu', cuman sekadar ijtihad ulama. Yang sahih cuman satu. Mana dia? Ru'yah. Sistem ru'yatul hilal itulah yang sahih, yang bisa untuk dipertanggungjawabkan. Nah, kita taklid kepada pemerintah. Kenapa kepada pemerintah? Karena mereka memakai sistem ru'yah. Nah, begitu dia. Itulah kajian kita pada subuh yang mulia ini. Ada 2 buah riwayat hadis yang kita baca. InsyaAllah pekan depan akan kita sambung kembali. Hadza wabillahi at-taufiq. Sebelum syuruk ada pertanyaan? Silahkan kalau ada. Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Iya. Sebagian umat Islam, ya, sekelompok orang begitu mengatakan seperti hari raya haji gitu. Jadi berkah saja sudah hari raya haji besok. Iya. Dulu gitu. Termasuk juga puasa. Gitu. Iya. Padahal juga Indonesia dengan Mekah itu kan perbedaan waktunya cukup jauh gitu. Iya. Ini bagaimana apa sebenarnya ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja itu pernah terjadi. Makanya kan ada istilah ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali', berbeda awal mula muncul bulan, berbeda awal terbitnya matahari, maka bisa di situ tuh berbeda awal waktu penetapan Ramadan atau berhari raya. Yang namanya ikhtilaful matali'. Nabi di Madinah pernah berbeda Nabi dengan orang yang ada di Syam, Syria. Pernah berbeda dengan orang yang ada di Irak. Pernah berbeda dengan orang yang ada di Mesir. Dan bahkan di zaman mufti Mesir, siapa mufti Mesir sebelum Sayyid Tantawi, itu pernah berbeda antara Mesir dengan Makkah. Bahkan antara Alexandria dengan Kairo pernah berbeda. Padahal kan masih satu Mesir itu, satu negara Mesir. Tapi pernah berbeda Alexandria dengan Kairo. Ketika itu mufti langsung mengeluarkan fatwa ketika itu. Ya karena memang ikhtilaful matali'. Ikhtilaful matali' berbeda awal mula terbitnya matahari, maka berbeda pula lah bisa jadi berbeda daripada awal Ramadan. Bisa jadi sama, bisa jadi beda tergantung kepada ru'yatul hilal tadi. Nah, bagaimana dengan kita berhari raya Idul Adha? Di Makkah orang sudah wukuf di Arafah. Apakah syarat daripada kita melaksanakan Idul Adha itu mesti orang wukuf di Arafah terlebih dahulu? Juga tidak. Bahkan mungkin ada sebuah negara mungkin lebih dahulu mereka Idul Adha dibandingkan dengan mereka wukuf di Arafah, maka wukuf di Arafah. Karena balik lagi kepada ikhtilaful matali'. Sebenarnya masalah ini masalah yang kalau orang faham, orang pernah mengaji, dia pernah mendengar hadis Nabi, dia faham, oh kan beda negara, beda cara awal mula, beda timbulnya matahari. Nah, kapan berhari raya, kapan melaksanakan salat Idul Adha, ya tidak ada masalah. Dan bahkan pendapat para ulama ada, kalaupun kita meyakini bahwa hari itu kita sudah 1 Syawal, hari itu sudah menurut kita besok itu sudah 1 Syawal. Tapi ternyata menurut pemerintah besok itu masih 30 Ramadan. Kita boleh tidak melaksanakan puasa, tapi berhari rayanya tetap disamakan dengan pemerintah. Begitu ada di sini disebut. Karena apa? Karena haibah tadi, wibawa Islam tadi perlu kita nampakkan. Jangan itulah hari raya. Besoknya 20 hari raya balik. Besoknya dulu hari raya balik. Maka pernah mau tanya ke Syekh dulu waktu di Mesir, Syekh, di kami itu berhari raya boleh enggak? Seorang ustaz khatibnya 3 kali hari raya. Terkejut Syekh. Manalah ada keceknya? Ada di negara kami kata malah. Ustaz khatib pertama kali diundang oleh ada yang istilahkan nama tarikat padahal juga tidak dia. Di Padang lah bari raya lo nyo khatib lo nyo ustaz tu di situ. Besoknya diundang pula dari salah satu ormas. Karena nyo hari raya lah khatib lo nyo. Siap tu diundang pula nyo khatib ikut pemerintah. Khatibnya kan 3 kali tu. Kok bisa kata Syekh tadi? Begitulah di negara kami saking bebasnya untuk menentukan Ramadan. Padahal yang menentukan hari raya. Padahal ulama sudah menyebutkan, ya termasuk Mbah Maimun juga sudah menuliskan dalam kitab beliau tu, yang sewajarnya, yang sepantasnya untuk mengumumkan kapan mulai hari raya dan kapan mulai puasa itu adalah lembaga resmi pemerintah. Mestinya seperti itu. Cuman ya karena negara kita negara yang demokrasi, ya ormas-ormas manapun dibolehkan untuk menentukan dan bahkan mengumumkan kapan daripada awal Ramadan. Gara-gara kasus itu Ustaz, kamu pernah dikatakan orang apa katanya? Kamu masih ingat itu? Jadi katanya waktu itu beli lontong. Jadi beli lontong pas pula apa-apa tu sedang bercerita.
nak jalih awak ko kodo cik pemerintah awak ko nak jalih do geceknya lah. Orang di Makkah lah wukuf di Arafah alun yo rayu apa segala macam kata apa tu. Amu jalan ke apa tu senang boleh lontong. Apa-apa tu nak tahu dengan kita dah. Mungkin jarang nonton YouTube je apa-apa tu mungkin. Jadi kita mau Pak tak mesti ada patokan Makkah Pak. Tak ada satu pun riwayat hadis Nabi menyuruh kita untuk meniru orang Makkah orang Madinah. Dalam bab salat sendiri tak ada. Nabi katakan kepada Rasulullah, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kalian menengok aku salat, bukan menengok orang Arab salat. Kalau menengok orang Arab salat, oh banyak kacau. Allahu akbar. Bunyi handphone. Tengok handphone. Megang handphone je tu. Mungkin tak membalik handphone, tak membalik chatting, tak membalik apa. Masuk lelik. Mulai ni nyangkit dia tak. Nusalli dan semayang gitu. Untung Pak tak ada Nabi menyuruh awak salat mengikut ke orang Arab. Kalau mengikut ke orang Arab, ya Allah ya Karim. Matanya mudah-mudahan kau orang alun tangan mana? Melecikan selemunya sedang semayang. Cuba tengok. Iya kan? Mana yang pernah di Makkah melecikan selemunya tu hanya sedang salat tu. Untung Nabi tak pernah menyuruh kita menengok salat. Tirulah salatnya orang Makkah, orang Madinah, tak ada. Tapi Nabi menyuruh kita meniru ke diri Rasulullah. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Kamu jelaskan ke apa tadi? Pak, tak ada dah Pak dalil Pak kita dianjurkan meniru orang Makkah, Madinah Pak. Tak harus kita mengikut Makkah, Madinah Pak. Nabi faham kerana Makkah, Madinah tu ada Abu Jalbul. Apa kecapat tu? Asok tahu lang apa jaket yang baru kita Pak. Padahal ustaznya mula balik dari Mesir tu waktu tu kata salah. Memang belum nikah tu. Malam baru balik dari Mesir waktu tu kata salah. Apa jaket susah tahu lang mak kecil. Nak haji lepak muka sifatnya membayar lontong payah boleh. Begitu tipe manusia kalau di kita cik berkarya arang aja nya. Nya ndak yang mengerti tapi kalau nyelai duduk mereka kau nya faham. Oh ada hadis Nabi. Oh ada ikhtilaful matali'. Oh Nabi pernah berbeza. Nabi pernah berbeza. Nabi di Madinah. Sahabat di Syam, di Syria, sahabat di Irak, sahabat di Mesir pernah berbeza. Marah Nabi? Tidak, karena Nabi faham ikhtilaful matali'. Nabi mengerti, Nabi faham. Oh kan beda negara, ikhtilaful matali'. Kalian berbeda jam dengan kami, kalian berbeda waktu dengan kami. Nah begitu. Apa kau dipaksanya? Nak jalih kau nak. Itulah ke mana-mana bekol itu. Kalah ke presiden bagai bekolnya bayarnya bekol itu. Kita aja ayo lepak muka sifat aja lah. Itu begitulah menggeleng-geleng. Jadi terang ada punya sambil ke motor naik motor tu siapa tu anak siapa tu baju ketek masuk-masuk saya mah kecenya lah. Ya memang terpancing kita oleh apa tadi. Nak jalih negara awak kau dah kecil apa tu tu. Orang lah hukum di Arafah awak dunjuk hari raya ada bawa gitu. Tahu sampai Pak indak mesti samu do Pak kata saya. Baik-baik cara saya. Nak ada dalilnya Nabi itu menyuruh awak mengikut ke orang Makkah Madinah tu do Pak kata malah. Apa nama salat Nabi menyuruh awak mengikut kepada Nabi nyopak jangan nak dah tu dah. Ketek sama rumah dah tentu dah lah kecil. Ini itulah tu orang tua ni tak siap diajar dia orang ketek itulah jadinya. Atau mungkin orang tua lah memang merasalah tua sadonya tahu. Dulu dia makan karak pada orang lainnya. Ya Pak makan karak, kami dah makan karak nasi dah. Apalagi kini anak-anak gini mana makan karak nasi Pak, masak emaknya je magic. Magic mana ada karak nasi? Kalau dulu ya masak je kayu. Berkarak-karak nasi. Dulu dia makan karak pada orang lain. Kayo, waktu tanya. Kalau gini mana lah anak-anak gini tak tahunya. Anak-anak gini tak tahunya lama rasa karak nasi tu tak tahunya. Kita memang dulu pakai kayu api orang tu kita masak. Terlambat aja mangkek memisahkan kayu tu, angin nasi. Dulu dia makan karak pada orang lainnya Pak tu. Ayo kalau karak nasi ya Pak dulu pada kami kalau mengaji. Kan ada istilah-istilah seperti itu. Nah, jadi makanya perlu tak ada batas usia sebenarnya kita duduk di majlis ilmu itu. Tak ada gunanya dah awak kalau mati. Tak sekadar maklumat. Pahala saja berapa duduk di majlis ilmu aja berapa pahala yang Allah berikan kepada kita. Madama fi majlisi husiba dhunubahu. Orang yang duduk di majlis ilmu selama yang di majlis ilmu Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya, Allah ampuni dosanya. Kemudian apa lagi? Bertasbih ribuan malaikat untuknya, berzikir ribuan malaikat untuknya, dan seluruh makhluk yang ada di air, yang ada di laut, yang ada di darat berzikir meminta ampun kepada Allah untuknya. Maka banyak fadilah-fadilah kita duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita untuk duduk di majlis ilmu, untuk mendatangi tempat-tempat kebaikan dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Hadza wabillahi at-taufiq.